Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Sahabat Kompas TV sekalian, jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Ahmad Munzir. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu urgensi niat dalam ibadah. Saudara Kompas TV, hafidzakumullah, bahwa niat ini merupakan piranti yang tidak bisa ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, berulang kali di sana disebutkan betapa posisi niat, posisi hati adalah sesuatu yang sangat krusial dalam keseharian kita. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Janganlah kamu mengusir orang yang menyeru kepada Tuhannya di saat pagi dan sore, kemudian di sana yuridu nawajah, yang mengharapkan keridhaan Tuhannya. Nah, yang mengharapkan kalimat yuridu ini adalah posisinya berada di dalam hati, tidak di dalam fisik. Nah, karena di dalam hati inilah berarti posisi hati yang mengharapkan itu adalah posisi yang sangat krusial. Misalnya di dalam hadis disebutkan, di dalam kalau kitab misalnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu permulaan hadis yang disebutkan di sana pertama adalah bab niat, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Gitu kira-kira hadisnya. Setiap amal itu tergantung terhadap niatnya. Kalau orang ini niatnya karena Allah, ya dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia ini mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena pengen mendapatkan posisi, pengen mendapatkan jabatan, pengen mendapatkan harta benda, ya dia hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Begitu pula misalnya ada orang yang pengen melaksanakan ibadah, pengen azan, pengen sholat, baca Quran, tapi hanya karena tetangganya biar kedengeran kalau ini orangnya rajin. Nah, dia hanya akan mendapatkan tetangganya itu yang perempuan cantik itu saja, tidak mendapatkan yang lebih dari itu. Ini adalah posisi daripada niat. Saudara Kompas TV, hafidzakumullah, niat ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dia menjadi penentu. Misalnya, orang sholat tidak dianggap sholatnya kalau dia tidak ada niatnya. Orang puasa tidak dianggap puasanya kalau tidak ada niatnya. Kata Rasulullah misalnya dalam konteks puasa, malam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang malamnya puasa itu tidak niat dulu, maka puasanya tidak dianggap. Nah, berada di dalam posisi yang sangat strategis ini, maka kita perlu mempelajari bagaimana pentingnya niat. Ada misalnya hadis yang menceritakan ada orang kaya, dia crazy rich, dia dermawan. Terus kemudian ada orang yang dia miskin, tapi dia punya keinginan yang kuat. Kalau andai saja saya itu punya kekayaan seperti orang itu, maka saya akan
dermawan kayak orang itu. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ada orang yang dia ini kaya tapi pelit. Terus kemudian ada orang lain yang melihat itu, kemudian dia terinspirasi. Kalau saya kaya, saya akan pelit seperti orang itu. Nah, kedua orang yang pertama maupun kedua orang yang kedua ini makomnya sama. Artinya antara orang yang kaya yang dia dermawan sama orang yang miskin tapi punya niat seumpama dia kaya dermawan, itu mempunyai pahala yang sama. Hanya gara-gara soal niatnya. Begitu pula ada orang yang dia ini kaya tapi pelit, terus kemudian ada orang yang melihat, oh saya kalau kaya seperti itu ya saya akan pelit. Ini dia akan mendapatkan posisi yang sama. Nah, misalnya pula saat kita gosok gigi ini seumpama tidak kita niatkan, maka kita juga tidak mendapatkan pahala. Tapi seumpama kita niatkan sebagai bersiwak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan pahala. Sama-sama gosok gigi, yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala, gara-gara soal niatnya. Begitu pula orang di dalam masjid, sama-sama dia di dalam masjid, sama-sama diam, yang satu niat i'tikaf, yang satu tidak niat i'tikaf. Maka yang niat i'tikaf walaupun diam dia dapat pahala, yang tidak niat dia tidak mendapatkan pahala, padahal sama-sama diam. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita menata hati kita untuk soal niat ini, karena ini menentukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa lagi setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV, masih bersama Mutiara Iman dengan saya Ahmad Munzir. Saudara Kompas TV, hafizakumullah. Tadi kita telah membahas tentang posisi niat itu sangat penting. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang niat. Misalnya, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang mempunyai keinginan yang sangat kuat tapi dia tidak sempat mengamalkan, maka itu sudah terhitung sebagai sebuah pahala kebaikan. Misalnya, kita mau sholat subuh jamaah ke masjid, sudah prepare, sudah bersiap-siap. Giliran mau buka pintu, ternyata perut kita mules. Setelah kita mules, kita balik lagi ke kamar mandi. Habis itu jamaah di masjid sudah selesai. Kita nggak dapat jamaah sama sekali ini. Nah, padahal kita sudah punya keinginan kuat mau jamaah, tapi nggak jadi. Nah, hal yang seperti ini oleh Allah tetap dicatat sebagai pahalanya orang yang jamaah, walaupun dia tidak sama sekali menjalankan jamaah. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada aksinya. Artinya niatnya itu kalau sudah sangat kuat, walaupun aksinya gagal, itu tidak ada masalah, karena posisinya sudah didepankan niatnya dengan baik. Justru konteks yang seperti ini kadang-kadang pahalanya lebih besar orang yang tidak melakukan kadang-kadang daripada yang melakukan. Bagaimana bisa? Orang tidak mempunyai kesempatan untuk pamer, untuk riya, kalau dia posisi subuhnya di dalam toilet. Bagaimana dia mau memamerkan ibadahnya? Nggak bisa dibuat update status, nggak bisa. Alhamdulillah saya tadi habis sholat subuh, diceritain sama tetangga-tetangga, update story WA, kan nggak bisa. Karena faktanya di toilet, faktanya nggak jamaah. Nah, beda kalau yang di jamaah. Bisa jadi dia ketemu tetangga, bisa jadi dia habis itu update status, alhamdulillah saya ini habis sholat subuh berjamaah atas karuniamu ya Allah. Tapi ini diceritakan melalui medsos. Nah, ini berpotensi justru malah mengurangi pahalanya. Nah, karena kekuatan niat inilah
menjadikan orang yang tidak melakukan apa-apa menjadi sama persis seperti orang melakukan apa-apa. Ada hadis lain misalnya yang menyebutkan tentang idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika ada dua orang Islam yang dia ini datang masing-masing bawa senjata tajam, lalu baku hantam, maka antara yang tersangka, yang membunuh dan korban ini sama-sama masuk neraka. Loh, kenapa bisa begitu? Kan yang membunuh ini yang kelihatan membunuh, yang korban ini sebagai orang yang meninggal. Iya, korban dan tersangka sebenarnya posisinya sama. Karena dia duel berdua, hanya apesnya saja dia yang mati duluan. Tapi keinginan dia untuk membunuh kan sebelumnya sudah ada. Hanya apesnya dia yang kalah. Tapi kan seumpama dia posisi lawannya lebih lemah, dia yang akan membunuh. Maka antara orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam konteks orang yang duel, sama-sama mereka masuk neraka. Demikian pula, kalau kita hitung-hitung, umur kita itu tidak panjang. Ya rata-rata 60-70 tahun. Tapi kenapa balasan orang hidup itu kok selama-lamanya bisa di neraka atau selama-lamanya bisa di surga? Khalidina fiha. Padahal kalau dihitung gaji, itu orang hanya kerja 60 tahun, ya dikasih gaji 10 kali lipat lah misalnya, itu paling 600 tahun. Tapi kenapa kok selama-lamanya? Ternyata ini bukan soal hitung-hitungan umur. Kalau hitung-hitungan umur, betapa kasihan orang yang meninggal di usia 15 tahun. Dia baru bekerja sebentar, dia meninggal, nggak punya kesempatan banyak. Betapa beruntungnya orang yang dikasih umur oleh Allah, umurnya 120 tahun. Dia punya kesempatan yang sangat panjang. Kalau begini ceritanya, Allah nggak adil. Oh, tapi ternyata tidak. Urusannya adalah kita ini hanya diuji dalam posisi niat kita. Seumpama ada orang umurnya 30 tahun, tapi Allah sudah menganggap cukup karena dedikasi niatnya dia selama 30 tahun ini, dia baik terus misalnya, Allah sudah menganggap cukup. Ya sudahlah, ini kamu 30 tahun aja udah cukup. Seumpama aku kasih kamu umur 1000 tahun, ya kamu pasti akan begini-begini terus, akan beribadah terus, maka cukup. Begitu pula orang yang meninggal dalam keadaan buruk, Allah sudah menganggap cukup. Ini aku mau kasih kamu umur 30, mau 50, mau 100 tahun, mau 1000 tahun. Paling kamu pasti kayak begini terus. Itu walaupun dia maksiatnya hanya 5 tahun, 10 tahun. Tapi karena Allah sudah menganggap cukup, mau kasih umur berapa ya dia pasti kayak begitu terus. Maka itu akan membuat dia dianggap oleh Allah seperti orang yang maksiat selama-lamanya. Oleh karena itu, balasannya dia adalah surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya, karena memperhitungkan dari dedikasi, kebulatan tekad, apakah dia menjadi orang baik ataupun dia ini menjadi orang yang buruk. Dalam hal yang lain, misalnya dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ada Rasulullah SAW bersabda, "Man tazawwaja imra'atan ala sadaqin wa huwa la yanwi ada'ahu fahuwa zan." Kalau ada seseorang menikahi perempuan tapi dia pas saat akad nikah itu tidak membayar maharnya, terutang. Nah, terus kemudian atas utang itu dia berhubungan bersenggama dengan istrinya, belum dibayar dan dia tidak punya keinginan untuk membayar utang itu, maka orang ini namanya adalah orang yang berzina. Begitu pula wa maniddana dainan wa huwa la yanwi qada'ahu fa huwa sariq. Kalau ada orang utang tapi sejak dia mau utang sudah punya niat nanti nggak mau saya bayar, nggak akan saya bayar, itu dia pencuri, sama dengan pencuri. Walaupun kelihatannya dia tangannya menerima langsung dari tangannya yang mengutangi, tapi dalam hatinya dia ini
punya iktikad untuk tidak membayar utang, maka sama dengan pencuri. Padahal kelihatannya adalah orang yang berhutang, begitu. Nah, saudara Kompas TV, hafizakumullah, kita akan berjumpa lagi setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih bersama saya Ahmad Mudhir dalam Mutiara Iman. Saudara Kompas TV, hafizakumullah, kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di sana disebutkan bahwa piranti amal itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua adalah al-iradah. Al-iradah ini atau niat. Yang ketiga adalah al-amal. Kalau orang ingin mengerjakan sesuatu, mesti dia harus tahu teorinya dulu. Kalau sudah tahu teorinya dulu, dia baru punya kehendak hati yang sangat kuat, baru kemudian dia beramal. Contoh misalnya, orang pengen naik sepeda motor. Sebelum dia mengendarai sepeda motor, mestinya dia perlu tahu teorinya dulu. Mana tombol untuk starter, mana ini pegangan tangan kanan jangan sampai terbalik misalnya begitu. Dia harus tahu teorinya dulu. Begitu pula orang yang berpuasa misalnya. Sebelum dia melaksanakan berpuasa, ya dia harus tahu apa syaratnya, apa rukunnya, apa hal-hal yang membatalkan, harus tahu dulu. Baru kalau sudah tahu, ada kehendak di sana. Kehendak inilah yang dinamakan sebagai niat. Kalau orang sudah tahu teorinya, membaca manual book untuk naik sepeda motor, begini caranya, kemudian ada kehendak. Ada kehendak, kemudian kehendak ini diperintahkan kepada anggota tubuh, baru yang namanya amal. Orang baru menaiki sepeda motor. Jadi untuk menjalankan sepeda motor perlu piranti teori, perlu ada kehendak, ada perlu eksekusi. Ada orang yang dia sebenarnya tahu teorinya, tapi tidak dilaksanakan. Buat apa? Ada orang tahu kalau tahajud itu hukumnya sunnah, pahalanya sangat besar. Ada orang tahu kalau hukumnya jamaah itu pahalanya besar sekali. Ada orang yang tahu kalau minum minuman keras itu hukumnya haram. Banyak orang yang tahu kalau judi online itu hukumnya haram. Tidak hanya judi online, judi offline juga haram. Tapi kalau pengetahuan ini tidak diaplikasikan, ya sia-sia pengetahuannya. Buat apa pengetahuan kalau dia tidak memberikan dampak kepada kehidupan? Begitu pula dia sudah tahu, dia sudah mempunyai niat, tapi dia tidak melaksanakan. Contoh misalnya, ada orang dia stroke misalnya. Dia tahu kalau Jumatan hukumnya wajib. Dia sudah punya niat kuat, tapi tubuhnya nggak mampu berangkat, ya nggak bisa terjadi. Begitu pula niat. Niat ini menjadi penjembatan, penghubung antara ilmu dan amal. Itu berada pada niat ini. Kalau orang punya niat yang teguh, maka dia akan mengeksekusi ilmu itu. Nah, semuanya memang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Masing-masing mempunyai kedudukan yang sangat krusial. Misalnya ini, ada orang pengen beramal, tapi dia nggak punya ilmunya. Ya nggak bisa. Kata Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa landasan teori yang tepat,
kok dia melaksanakan sebuah tindakan, maka tindakan itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mau nyoba naik motor, dia nggak tahu teorinya naik motor, ya pasti dia akan jatuh, pasti itu. Begitu pula orang kalau mau wudhu, itu dia sudah punya niat, dia mau melaksanakan, tapi teorinya dia nggak tahu. Ini batas membasuh muka ini mulai dari mana sampai mana, terus basuh tangannya sampai mana. Begitu pula puasa, mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, teorinya dia lepas semua. Maka tidak bisa jadi amal yang sempurna. Oleh karena itu, yang namanya amal sempurna harus dipadukan antara ilmu yang mapan dengan sumbernya apa? Sumber-sumber yang punya otoritas, yang mumpuni, yang otoritatif, yaitu dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, dari ijma'ul ulama, dari qiyas, rumusan-rumusan oleh para pakar. Terus kemudian dilanjutkan dengan niat, di mana niat inilah nanti yang menentukan. Ada orang yang sebenarnya amalnya sama, tapi di mata Allah ternyata kualitasnya jauh berbeda. Bisa jadi amalnya ini sedikit, tapi karena niatnya bagus, dia menjadi sangat kuat di mata Allah. Ada orang tampaknya dia amalnya sangat besar, sangat banyak amalnya, tapi karena niatnya tidak ikhlas karena Allah, dia ini di mata Allah menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dibimbing dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang lurus niatnya, benar ilmunya, amalnya bagus sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan kita pada pertemuan pagi hari ini, bahwa kita jangan abaikan apa yang ada di dalam hati kita, karena Allah tidak melihat wajah kalian ganteng apa tidak ganteng, dunia kalian ini hartanya banyak apa tidak, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah ini melihat kepada apa yang ada di hati kalian. Hati itu maksudnya soal niatnya dan eksekusi kalian. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita doa khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV, hafizakumullah, mutiara iman kita berjalan pada pagi hari ini dengan sangat baik, sangat gembira. Kami di Kompas TV, kecintaan kita semua, saya undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.